Presiden Jokowi, kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno yang adalah guru besar Andi Nuawea. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi yang dimulai dengan Pak Arief tadi, yang langsung apa namanya vertical take off itu, dia nggak begini, dia langsung tag dan sebagai orang ahli pesawat ya, vertical take off itu. Dan uraian teman-teman tadi, seandainya naskah Omnibus Law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Saudara Andi, kira-kira apa reaksinya? Itu pasti satu kata keluar dari enggak, diancuk. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Satu, jadi tadi betul judulnya Pak Said pertama tadi katakan, ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Isi dari undang-undang itu cuma dua hal itu. Tekan upah buruh, rusak lingkungan. Selesai. Kalau kita baca pandangan filosofis di depan itu, saya dapat naskah itu, saya baca filosofinya. Dikatakan di situ bahwa undang-undang ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi yang bunyinya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Isinya, menurut versi Said kedua, undang sebanyak mungkin tenaga kerja asing itu. Anda lihat kontradiksinya. Konstitusi bilang, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Sekarang undang itu rubah, setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak. Jadi logikanya begitu kan jadinya. Bagian akhir tuh, ketentuan-ketentuan lain dinyatakan di situ, demi percepatan investasi, maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu untuk memperbaiki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang tidak menuju pada percepatan. Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau undang-undang ini nggak efektif, akan ada peraturan pemerintah untuk membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang tuh. Dan itu pasti akan disebut dungu oleh ahli-ahli hukum itu. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita yang dimaksud oleh Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja itu. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet itu. Satu penghinaan terhadap alam pikiran awal pendiri Republik ini. Tetapi kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh dalam bentuk ya sinopsis saja, ini poinnya, berubah nggak pikiran istana tuh? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Kan ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya tuh. Agar supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law. Zaman SBY pertumbuhan 6%. Tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya ngaco. Yang mesti diperiksa kenapa tidak terjadi pertumbuhan pada era Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti diucapkan tuh. Kalau mau 6% pakai Omnibus Law, SBY 6% tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu membuat kita mengerti bahwa istana sedang menghina akal publik gitu. Sekarang kita mau cari siapa yang
punya kepentingan dengan undang-undang ini? Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, seandainya disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi itu? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Jadi itu jalan pikirannya sebetulnya tuh. Intinya cuman itu. Sekarang apa pilihannya gitu? Politik tidak berubah karena duel argumen. Kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan itu. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Dari segala macam kalkulasi, ini undang-undang yang menghina manusia, menghina kesejahteraan, menghina rasa keadilan itu. Saya baca 2-3 hari lalu, siapa namanya nih, penasehat staf khusus presiden bidang hukum perempuan, siapa namanya itu? Bukan. Siapa? Dari PSI. Oh, Dini, ya. Si Dini mengatakan, dan ini keceplosan saya kira. Dia bilang begini, memang Omnibus Law itu dimaksudkan untuk memanjakan investor. Ada di koran Tempo tuh. Jadi saya membayangkan apa yang terjadi di istana, yaitu ketidakruntutan argumentasi itu. Menteri yang lain bilang ini enggak, ini untuk melindungi buruh itu. Yang sana bilang enggak, memanjakan investasi. Saya tunggu-tunggu kok nggak dipecat orang itu tuh. Jadi kita lihat sendiri bahwa ada saling amputasi di dalam kabinet. Itu menunjukkan bahwa dari awal memang undang-undang ini disembunyikan intinya tuh. Lalu diajukan ke publik dalam suasana kedaruratan semacam ini. Lalu kita dipaksa untuk berargumentasi. Ngapain? Kan kita disodorkan permainan yang sudah selesai sebetulnya kan. Itu sama saya diundang untuk bikin rujak. Oke, mari kita sama-sama rujakan, bikin rujak. Sampai di sana yang tersedia gado-gado. Jadi sekali lagi, demi keadilan berpikir kita, secara logis kontradiksi dalam undang-undang itu pasti nggak mungkin Anda temukan secara persis karena ada 1.700 pasal di situ. Dan cara paling cepat untuk membodohi publik adalah dengan memperbanyak persoalan sehingga kita nggak bisa dapat fokusnya apa itu. Nah, dalam keadaan semacam itu, pertemuan semacam ini sekedar untuk saling menguatkan bahwa ada ketidakadilan di dalam proses pembuatan. Tadi Pak Said bilang formilnya aja udah ngaco gitu, ngapain persoalan yang material gitu. Bahkan di belakang itu proses untuk tiba pada konsep akademis itu, kalau Anda baca dasar filosofi, dasar sosiologis, itu asal-asalan ditempelkan aja. Jadi dia dibuat belakangan untuk mengamankan tujuan growth tadi. Nah, saya menganggap bahwa ini adalah momentum untuk mengaktifkan ulang, saya sebut aja kemarahan publik, public outcry kalau pakai bahasa asing, tapi yang masih pas kemarahan publik yang selama ini tertunda akibat berbagai macam isu sampingan, radikalisme, undang-undang ini, undang-undang itu. Pada akhirnya kita mesti anggap bahwa perencanaan kejahatan dari awal memang dimaksudkan secara serius oleh rejim. Perencanaan kejahatan mulai dari perhitungan pilpres, tengah malam diucapkan. Jadi kita lihat ini satu paket sampai dengan soal
rancangan undang-undang yang disembunyikan. Jadi ini rejim yang kerjanya di malam hari. Oke, saya kira saya cuma mau rumuskan itu supaya kita nggak masuk di dalam kegembiraan palsu seolah-olah kalau kita udah kuat argumentasinya, maka kita mampu untuk mengucapkan pikiran alternatif pada rejim. Nggak ada, rejim itu tidak bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang demokratis bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang tidak demokratis harus diubah dengan konfrontasi. Terima kasih. Oke, ya soal ojol itu impact dari orang nggak bekerja. Jadi udah nggak bekerja, pergi ke ojol, sekarang ojolnya nggak boleh gitu. Itu satu paket aja dengan cara berpikir rejim. Jadi begini ya, itu tadi betul itu pasal 27 itu kan bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan, berhak atas pekerjaan. Sekarang Omnibus Law itu filosofinya bahkan diucapkan oleh Menteri Perekonomian, easy hiring, easy firing. Mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Yang ngomong tuh menterinya, Menko-nya gila. Jadi konstitusi bilang itu hak melekat pada warga negara adalah hak atas pekerjaan. Jadi mesti disediakan, karena hak maka mesti disediakan. Dipenuhi, mau dia pakai dia nggak pakai itu urusan berikut, tapi harus dipenuhi. Jadi tidak boleh ada easy hiring, easy firing. Kan itu otaknya kan agak ojol. Ojol artinya otak JO lambat. JO-nya saya nggak mau sebut. Otak Jo lambat. Nanti kena delik. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tahu di kabinet sana ada KSP, ada millennials yang jadi penasihat khusus, yang semuanya berpendidikan di atas tinggi itu, PhD. Mestinya kekuasaan itu menjadi pinter karena ada orang pinter di situ. Yang terjadi sebaliknya, orang-orang ini jadi dungu. Jadi kekuasaan mendungukan millennials itu yang harusnya berpikir tajam. Saya beri contoh nih, millennials ngomong bahwa itu Omnibus Law akan pelihara lingkungan. Bagaimana milenial memuja kekuasaan yang tidak memindahkan ibu kota ke sarang burung di Kalimantan itu? Itu sarang burung nggak boleh dihancurkan. Karena itu soal lingkungan, kita menyumbang pada dunia oksigen, dan itu yang akan jadi legacy Indonesia itu. Sebulan lalu seorang perempuan umur 15 tahun dari Finlandia memutuskan untuk menunda sekolahnya SMA karena kampanye satu dunia tentang yang dia sebut sebagai climate strike, perlindungan lingkungan, dan dia berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk demo memelihara lingkungan. Itu yang namanya millennials. Sehingga dia dinobatkan sebagai Person of the Year dari majalah Times. Kan millennials berpikir begitu. Orang nggak tanya do you speak English, do you speak Dutch, do you speak French. Orang tanya do you speak environmental ethics. Paham nggak ilmu lingkungan? Millennials mestinya begitu. Jadi millennials yang ada di istana justru menjadi dungu karena menghisap setiap hari aura kedunguan dari pusat kekuasaan. Itu perkaranya. Mestinya kita dengar millennials istana protes sebelum buruh turun, millennials kompak, kami menolak Omnibus Law karena itu melanggar etika lingkungan, melanggar tata bahasa baru dunia, itu lingkungan. Itu baru top millennials. Ternyata yang berani begitu cuma satu milenial, namanya Andi Nuawea. Oke teman-teman, sekali lagi, tidak ada kebijakan yang bisa dibatalkan dengan argumentasi kalau dia berhubungan dengan kekuasaan. Kebijakan itu hanya bisa dibatalkan sekali lagi oleh konfrontasi.